Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini semua sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Di awal bulan Agustus ini, di minggu yang kedua, materi kita sudah materi baru. Kalau sebelumnya kita membahas tentang surat lamaran pekerjaan, kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Ini materi yang kedua di semester ganjil kelas 12. Materi ini memang dibuat dalam bentuk garis besarnya dan akan dijelaskan secara lisan. Kalau nanti misalnya kesulitan untuk bisa menyimak materi ini, maka berikutnya akan saya kirimkan dalam bentuk Word dan bisa dipelajari. Bila ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, silakan bertanya di beranda atau timeline kelas masing-masing. Termasuk juga misalnya ada teman yang tidak bisa menyimak, tolong dilaporkan. Nanti saya akan memberikan jawaban yang bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Baik, kita akan memulai dengan materi teks cerita sejarah. Di sini kita akan mencoba untuk memahami apa pengertian dari teks cerita sejarah, kemudian informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah, kemudian nilai-nilai yang bisa kita dapat dari teks cerita sejarah, kemudian yang berikutnya adalah ciri kebahasaan teks cerita sejarah, dan terakhir adalah penyusunan teks cerita sejarah dengan sederhana atau secara kreatif. Ya. Kemudian pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu naskah cerita atau narasi rekaan atau cerita fiksi yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah itu ada beberapa unsur nyata, ya, atau fakta. Misalnya ada tokoh, ada tempat, ada peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah itu ada yang bersifat rekaan, seperti mitos, asal-usul negeri atau legenda. Kemudian ada mitos kedatangan agama atau mitos alegori. Mitos alegori itu pelukisan cerita secara utuh. Misalnya kita menceritakan tentang dewi-dewi atau tentang kahyangan, tentang dewa, maka itu diceritakan secara utuh. Apa diceritain di situ yang diinginkan. Kalau temanya kalau tentang Ramayana, maka di situ ada Rama, ada Sinta, ada Rahwana, ada ada pasukan kera dan sebagainya. Itu diceritakan secara utuh. Itu namanya mitos alegori. Berikutnya ciri-ciri. Teks cerita sejarah itu menampilkan latar masa lalu, karena sejarah adalah peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Gitu. Karena ini berupa narasi atau cerita, maka teks cerita sejarah itu disajikan secara kronologis, maksudnya mengikuti urutan waktu. Jadi misalnya peristiwa hari ini, berikutnya apa, setelah itu apa, dan seterusnya itu diceritakan secara urut. Isinya bisa berupa fakta atau fiksi. Ya, faktanya itu mungkin dari sisi background atau latarnya, latar tempat, latar waktu, latar suasana, itu bisa jadi memang terjadi di masa lampau. Atau kalau tidak, juga fakta sejarah yang direka, gitu ya, atau yang sudah ada imajinasi dari pengarang. Isinya juga sama. Jadi ada yang menceritakan tentang fakta, ada yang menceritakan tentang fiksi atau rekaan. Kemudian karena di sini menceritakan sesuatu, maka biasanya akan muncul konjungsi atau kata penghubung berkaitan dengan waktu. Misalnya setelah, sebelum, saat itu, beberapa tahun yang lalu, sekarang, besok, lusa, dan sebagainya. Akan muncul konjungsi temporal. Berikutnya, jenis teks cerita sejarah. Ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, ada teks cerita sejarah fiksi. Nah, yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, berarti di situ settingnya adalah fakta sejarah masa lalu. Memang ada, misalnya ada kehidupan Pangeran Diponegoro, kita bisa
tahu dari sumber-sumber yang terpercaya bahwa dulu memang Pangeran Diponegoro itu hidup di Jawa Tengah, udah memimpin gerilya melawan Belanda dan sebagainya. Itu berarti teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Kemudian ada teks cerita sejarah fiksi. Maksudnya sejarah yang ada di situ juga sudah termasuk rekaan, sudah ada unsur fiksi atau imajinasi. Kita bisa menengok cerita dari Banyuwangi, misalnya sejarah terjadinya kota Banyuwangi atau asal-usul kota Banyuwangi, itu ada kisahnya Patih Sidobekso dan Sri Tanjung, kemudian ada versi lain Raden Banterang Dewi Surati, nah itu. Jadi kita diberi gambaran tentang sejarah masa lalu, tapi sebenarnya itu sudah masuk imajinasi dari pengarang. Cerita tentang Banyuwangi pun latar belakangnya bisa bermacam-macam, bisa dengan berbagai macam versi. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa cerita tentang Sri Tanjung, Sidobekso, Raden Banterang, Surati itu termasuk teks cerita sejarah. Berikutnya adalah struktur teks cerita sejarah. Ini berkaitan dengan apa-apa yang ada di teks itu. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu kalau kita kenal sebagai awal cerita gitu ya. Jadi bisa digambarkan di abstrak itu tokoh cerita atau setting cerita, waktu, tempat, suasana itu bisa ada di bagian abstrak cerita. Kemudian bagian kedua adalah orientasi. Ini adalah bagian awal cerita. Biasanya pada tahap ini sudah muncul konflik yang terjadi atau konflik yang dialami oleh tokoh. Berikutnya adalah komplikasi. Di sini konflik yang dialami tokoh itu mengalami kompleksitas atau mengalami perluasan. Jadi misalnya ada tokoh satu berkonflik dengan tokoh B. Berikutnya nanti tokoh B ternyata ada kaitannya dengan D, dengan E, dengan F, nah gitu. Jadi semakin rumit konfliknya. Tahap berikutnya adalah klimaks. Di sini ketika ada peristiwa yang konflik pada peristiwa itu sudah mentok, sudah tidak bisa dipecahkan lagi oleh tokoh, atau di situ muncul surprise bagi pembaca, atau muncul hal yang sangat menarik dalam cerita. Nah, itu bagian itu merupakan klimaks namanya. Berikutnya adalah resolusi. Ini mengapa ada resolusi? Karena pada saat klimaks ini atau pada saat puncak cerita, nggak mungkin pengarang itu atau penulis akan berhenti dan selesai ceritanya sampai di situ. Nggak mungkin. Jadi dia harus mencari celah atau mencari cara bagaimana menyelesaikan cerita. Mungkin dari tokoh itu tiba-tiba ada ide untuk menyelesaikan, kemudian mungkin muncul tokoh lain yang bisa menyelesaikan cerita, nah gitu. Nah, ketika ada celah untuk menyelesaikan cerita, nah bagian itu namanya resolusi. Ya, sampai pada cerita itu diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara happy ending atau sad ending atau malah tidak diselesaikan. Atau dengan cara menggantung. Bagaimana penyelesaiannya? Diserahkan kepada pembaca. Pembaca mau menyimpulkan apa tentang akhir ceritanya? Tokohnya akan begini, tokohnya akan begitu. Nah, itu termasuk akhir ceritanya menggantung. Bagian terakhir adalah koda. Bagian koda ini adalah ekor cerita namanya. Biasanya berisi tentang refleksi atau renungan. Bisa juga tentang pesan-pesan pengarang kepada pembaca. Bisa juga filosofi yang mungkin bisa diambil dari cerita. Nah, jadi koda ini bisa ada atau bisa dimunculkan dalam cerita, bisa juga tidak. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama adalah rekreasi atau rekreatif. Artinya, karena ini adalah cerita, maka fungsinya adalah untuk menghibur, menimbulkan efek rekreasi, santai gitu, atau bersifat menghibur tadi itu ya, membuat perasaan menjadi tenang atau perasaan menjadi rileks. Nah, itu untuk fungsi rekreatif. Yang kedua adalah fungsi inspiratif. Di dalamnya mungkin ada hal-hal yang menjadi inspirasi bagi pembaca. Hal-hal yang bisa memunculkan ide tertentu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi instruktif, artinya pada teks cerita itu
ada semacam dorongan kepada pembaca untuk bisa mengikuti apa yang sudah ada dalam cerita, gitu ya. Jadi mungkin ada tindakan atau ada peristiwa atau ada apa yang dilakukan oleh tokoh yang bisa mengarahkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah fungsi edukatif, artinya fungsi pendidikan. Maksudnya di situ dalam teks cerita sejarah kita akan menjumpai nilai-nilai kehidupan yang bisa menjadikan panduan atau pedoman. Gitu. Jadi kita bisa mengambil nilai-nilai yang baik dan bisa mengubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Begitu. Selanjutnya adalah informasi atau unsur pembangun teks cerita. Terdiri dari dua, yaitu unsur pembangun teksnya, teks cerita sejarah, dan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Maksudnya, yang pertama unsur pembangun teks cerita sejarah nanti arahnya ke unsur intrinsik teks dan unsur ekstrinsik teks. Dan berikutnya, unsur penting dalam teks cerita sejarah adalah kita akan mendapatkan informasi peristiwa masa lalu yang mungkin belum diungkap, yang bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita. Berikutnya adalah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang jelas kita harus membaca atau menyimak teks cerita sejarah yang ditulis ataupun yang diceritakan oleh orang, kemudian kita mengidentifikasi isinya, pokok-pokok informasi yang penting dalam teks itu, kemudian mencatatnya. Kemudian di dalam tadi itu kan sudah menjelaskan unsur-unsur yang ada pada teks cerita sejarah. Di sini unsur pembangunnya yang berupa teks intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik sudah kita kenal ya, ada tema, ada amanat, tokoh, penokohan. Tokoh sendiri, penokohan itu perwatakan gitu ya. Dan sudut pandang, latar, alur, nah itu termasuk unsur intrinsik. Kemudian pada unsur ekstrinsiknya kita akan mendapatkan informasi tentang sebuah pemerintahan mungkin di masa lalu, corak menceritakannya, bagaimana masa lalu itu diceritakan oleh seorang pengarang, dan itu akan dipengaruhi oleh wawasannya, dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mencari sumber sejarah. Kemudian mungkin ada unsur keagamaan yang muncul di teks cerita sejarah, unsur politik. Jadi kita tahu ada keadaan politik bagaimana pada saat peristiwa di masa lalu itu. Ada unsur ekonomi atau unsur sosial yang mungkin bisa kita dapat dari teks cerita sejarah. Berikutnya adalah kita bisa juga menemukan nilai-nilai teks sejarah, apa saja sudah yang bisa kita jangkau gitu ya, sesuai dengan apa yang kita pahami. Mungkin ada nilai moral, nilai kepahlawanan, nilai religius, nilai budaya, nilai sosial gitu. Atau nilai-nilai yang lain yang bisa bermanfaat untuk kehidupan, apalagi yang masih bisa diterapkan di kehidupan sekarang. Berikutnya adalah ciri kebahasaan teks sejarah. Nah, di sini nanti kita akan membahas apa saja bagian dari kalimat-kalimat teks itu yang bermuatan unsur kebahasaan. Apakah ada ada kata keterangan atau penggunaan kata sifat, ada tidak pemakaian kata bahasa kiasnya atau penggunaan majasnya. Nah, itu bisa kita analisis dari teks cerita sejarah. Berikutnya adalah penyusunan teks cerita sejarah dan menyunting teks cerita sejarah. Bagaimana menyusunnya? Pada awalnya, sebelum kita mendapatkan ide, kita harus mencari ide. Ide didapatkan dari mana? Bisa dengan cara bertanya, bisa dengan cara membaca, bisa dengan cara wawancara ke tokoh sejarah. Nah, itu adalah sumber tulisan. Bisa kita jadikan sebagai bahan baku utama tulisan kita nanti. Yang kedua adalah menulis kreatif. Artinya dari sumber sejarah yang sudah kita dapat, itu kita endapkan, kita olah, dan kita padukan dengan imajinasi atau daya khayal kita, gitu ya, untuk memunculkan ide cerita yang segar. Kita punya ide dengan setting sejarah itu dan kita ubah
atau kita kreasikan atau kita imajinasikan dengan daya hayal kita. Ya. Berikutnya, untuk menyunting. Menyunting teks itu berarti kita menganalisis. Jadi kita baca teks cerita sejarahnya, kita amati kesalahan penggunaan kebahasaannya, kita perbaiki kesalahan itu. Jadi menyunting ini lebih banyak ke aspek kebahasaannya saja. Nah, demikian secara teori penjelasan tentang teks cerita sejarah, anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu dengan kelanjutan dari teori ini, bisa berupa praktik sederhana membuat teks cerita sejarah. Dan sebelumnya kalau misalnya ada materi ini yang misalnya kurang jelas, silakan ditanyakan tadi ya lewat timeline atau bisa WhatsApp ke saya. Jadi kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.